Selamat datang di channel YouTube GPP Spalo. Dan kami berdoa saudara dapat diberkati dari setiap video yang saudara tonton. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami yang lain dan kunjungi www.gppspalo.or.id. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Hari ini ya kita akan, ya saya kasih judul aja. Kan ini berminggu-minggu ya Tuhan berbicara banyak ya kepada saya, dan saya sudah bagikan sebagian juga kepada kaum wanita ya. Tapi ada baiknya juga kita semuanya ya tanpa terkecuali mengetahui tentang hal ini. Ya saya beri aja judul total kepada Tuhan. Ya kenapa total? Nanti kita akan lihat. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi umatnya yang cuma separuh-separuh. Ya setengah-setengah, kita harus total kepada Tuhan. Kita diingatkan, ya saya pasti saudara tahu ayat ini ya sebelum kita belajar mengenai total kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-16, ya itu adalah salah satu firman ya daripada Tuhan yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Laodikia ya. Saudara nanti buka saja. Di situ Tuhan menegur ya jemaat Laodikia yang juga menjadi ciri juga daripada jemaat masa kini ya. Jadi 7 surat yang ditujukan oleh Tuhan ya melalui Rasul Yohanes kepada 7 jemaat itu sebenarnya itu juga kondisi ya daripada gereja-gereja masa kini. Ada yang seperti gereja Efesus, ada yang seperti Laodikia, Pergamos dan lain sebagainya. Tapi khusus di dalam Wahyu pasal 3 ayat 16 itu ditujukan kepada waktu itu ya, waktu itu kepada jemaat Laodikia. Tetapi kalau kita baca ciri yang ada di dalam jemaat Laodikia itu ada juga ya di dalam gereja-gereja masa kini. Yaitu gereja yang separuh-separuh. Maksudnya jemaatnya, orang percayanya itu separuh-separuh sama Tuhan. Tidak total kepada Tuhan. Dan kalau saya perhatikan, wah tegurannya tidak ini ya. Tuhan itu belak-belakan kalau menegur ya. Dikatakan kepada jemaat Laodikia ya. Bukan berarti mereka tidak melayani. Nanti saudara bisa membaca sendiri aja ya di dalam di dalam Wahyu ya pasal 3, tapi saya hanya mengutip satu ayat saja. Dia Tuhan itu menegur dengan keras. Dia berkata, karena engkau tidak dingin, tidak panas, ya. Lalu dia juga mengatakan sebaiknya kalau dingin ya dingin, panas ya panas. Tapi apa teguran Tuhan dikatakan karena engkau tidak dingin, tidak panas, ya. Lau-lau lah orang sini bilang. Tuhan itu berkata dengan tegas, aku akan memuntahkan engkau. Wah ini gak main-main saudara. Tentunya kan kita gak mau dimuntahkan oleh Tuhan. Apa sih artinya dimuntahkan oleh Tuhan? Ya Tuhan menolak saudara. Tuhan tidak suka orang yang cuma setengah-setengah di dalam mengikut akan dia. Tuhan maunya itu total. Nah bukan hanya sebenarnya dari ayat itu saja. Tapi mari kita melihat ya. Kita akan belajar daripada firman Tuhan. Apakah benar Tuhan itu mau sebagai umat Tuhan kita itu harus total. Nah mari kita lihat ya sebenarnya hal ini bukan hanya diungkapkan, dinyatakan oleh Tuhan, bukan hanya nanti di dalam umat perjanjian baru kepada kita ya. Tetapi juga dari sejak di dalam perjanjian lama, sejak Tuhan itu memanggil umat yang pertama yaitu Israel. Ya bangsa Israel itu Tuhan Allah sudah memberikan akan perintah ini. Dan terkait tentang ketotalan ya sebagai umat Tuhan dan bangsa Israel ya kalau kita lihat, dan termasuk kita ya, kita ini semua kan berlatar belakang mungkin bukan kita tapi kita punya nenek moyang, orang tua kita semua ini dulu tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau kita bisa sampai dipilih oleh Tuhan ya lalu bisa menjadi umatnya, itu semua karena anugerah. Karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan kepada kita. Ya, bukan karena kita mau kita sendiri. Kalau mau kita sendiri kita
Seperti di kitab Roma dikatakan ya, karena orang berdosa, kita semua adalah orang berdosa, kita ini semua terhilang. Tidak ada dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada satupun yang mencari Tuhan, tidak ada. Lalu kok kemudian kita bisa kemudian mau mencari Tuhan, kita mau mengenal Tuhan, itu semua karena anugerah saja saudara. Kalau Tuhan tidak beranugerah kepada kita, kita semua terhilang. Ya, ini semua karena kasih sayang daripada Tuhan. Ingat saja Yohanes pasal 3 ayat 16 itu ya, ayat yang semua sudah tahu bahkan bisa hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu semua kenapa sih? Kenapa sampai Bapa di surga itu mau mengutus Yesus? Lalu Yesus sendiri ya, ketika dia ada di surga, dia adalah anak Allah ya, dia ilahi, tapi kok mau begitu turun ke dunia ini jadi manusia lagi ya. Dia yang tadinya disembah-sembah oleh malaikat-malaikat Tuhan di sana, lalu mau turun jadi manusia dalam kondisi yang terbatas. Untuk apa? Untuk menjadi korban penebus kesalahan seisi dunia. Nah, di samping itu dia juga sempat memberitakan Injil dan mengajar ya kepada para pengikutnya. Nah, ini semua karena apa? Karena kasih. Tidak ada motivasi yang lain. Tuhan, baik itu Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan suatu keteladanan kepada kita semua. Sampai kita ini bisa dipilih, bisa dipulihkan, bisa diselamatkan, itu semua oleh karena kasih. Tidak ada sebab yang lain, tidak ada alasan yang lain, kecuali hanya oleh karena kasih. Nah, kalau kita melihat sama seperti bangsa Israel, itu kan asal usulnya kita lihat dari Abram ya, yang kemudian nanti disebut sebagai Abraham. Itu pun dia nenek moyangnya siapa? Nenek moyangnya orang tuanya aja waktu mereka masih tinggal di Ur Kasdim itu kafir, tidak mengenal Tuhan Allah. Nah, kalau sampai Abram itu bisa dipilih, ya itu semua karena anugerah Tuhan. Ya sama seperti kita. Lalu dari Abram yang kemudian menjadi Abraham, kemudian bisa menjadi bangsa Israel, itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan bangsa Israel yang pertama-tama menjadi satu bangsa dari sekian banyak bangsa di dunia yang bisa mengenal Tuhan Allah ini. Itu semua karena anugerah, bukan karena mereka memilih Tuhan, mereka datang kepada Tuhan, ini karena Tuhan yang pilih. Dan kenapa Tuhan pilih? Ini alasannya adalah karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Nah, begitu pun juga kita sekarang. Ya sama saja, kita ini semua latar belakangnya asal usulnya orang berdosa. Kita ini semua kafir kok di hadapan Tuhan. Tidak kenal Tuhan. Tapi kita bisa kenal itu semua karena kasih. Nah, karena itu ya kita melihat ya sekarang kepada perintah yang Tuhan Allah berikan kepada bangsa Israel, yang kemudian nanti ketika Tuhan Yesus datang ya di dalam zaman perjanjian baru, perintah yang sama juga ya dikatakan. Mari kita terlebih dahulu melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Nah, di sini kalau kita lihat ya mungkin ada bagusnya juga kita baca dari ayat yang pertama ya. Tapi nanti intinya itu adalah di ayat yang kelima. Tapi kita kita mau belajar sampai kenapa Tuhan itu menyatakan akan perintah yang pertama, yang utama ini. Nah, ini kalau sudah lihat judulnya yang ada di Alkitab yang terbitan LAI itu dikasih judul Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Jadi dari sekian perintah-perintah Tuhan, termasuk nanti dalam perjanjian baru, sesungguhnya perintah yang utama adalah kasih kepada Allah. Lalu kasih kepada Allah yang bagaimana nanti akan kita lihat. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya.
Ayat yang kedua supaya, jadi ini ada alasan ya, kenapa Tuhan memberikan perintah ini, itu ada alasannya. Ya, ada keinginan daripada Tuhan untuk dialami oleh umatnya ini. Alasannya adalah dalam ayat yang kedua. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Inilah keinginan-keinginan Tuhan ya, supaya dikatakan supaya umat Tuhan ini ya takut akan Tuhan dan supaya mereka ini berpegang ya kepada Tuhan, dan Tuhan mau bahwa itu perintah itu benar-benar dilakukan sepanjang umur ya hidup mereka. Seberapa Tuhan memberikan umur ya juga kepada kita, Tuhan itu mau dari sejak kita mengenal Dia untuk kita juga melakukan perintah Tuhan ini. Kemudian tujuannya apa? Salah satunya supaya lanjut umurmu. Ya, ini alasannya. Kenapa sih umur kebanyakan orang sekarang termasuk umat Tuhan, aduh pendek ya, ada yang 30 sudah meninggal, 40 sudah meninggal. Kenapa saudara? Kenapa kita tidak sampai kepada umur panjang? Ini ada alasannya. Salah satu adalah ketaatan akan perintah Tuhan ini. Ayat yang ketiga, maka dengarlah hai orang Israel. Ya, ini ditujukan pada waktu itu kepada umat Israel. Tapi kita sekarang di dalam Kristus disebutkan kita sebagai umat Israel juga secara rohani. Di dalam Kristus kita juga umat pilihannya. Dikatakan maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Jadi bukan hanya melakukannya ya kita manusia itu sering mut-mutan aja ya. Kalau kita lagi suka kita melakukan, kalau enggak ya kita tidak melakukannya. Tapi dikatakan sini Tuhan mau untuk umat Israel dan juga bagi kita semua pada masa kini di dalam Kristus, kita juga umat pilihan Tuhan. Lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Jadi ada tujuan Tuhan. Ya, Tuhan itu bukan hanya asal perintah ini itu untuk kita ikuti. Ada tujuan tadi supaya kita panjang umur. Kedua, supaya kondisi kita ini baik-baik. Saudara, Tuhan sebenarnya tidak mau kita ini menderita, miskinlah, kekurangan. Tidak, saudara. Asalkan kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan khususnya perintah yang nomor 1 ini. Ya nanti kita akan lihat. Itu dikatakan kalau kita setia di dalam melakukan perintah Tuhan ini, keadaan kita baik, saudara. Lalu dikatakan dan supaya kamu menjadi sangat banyak, ya beranak cucu, ya seperti itu. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, ayat yang keempat di sini kembali ya Tuhan Allah memperkenalkan atau menyatakan dirinya kepada umatnya pada waktu itu, juga kepada kita tentunya. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, sebenarnya dari pernyataan Tuhan itu Esa sebenarnya sudah menggambarkan walaupun belum terlalu jelas ya, kata Esa itu bukan satu tunggal, tapi dalam bahasa Ibraninya adalah Echad, yaitu satu kesatuan yang terdiri dari lebih daripada satu pribadi. Ya, kita nanti di dalam perjanjian baru khususnya kita menjadi lebih jelas, yaitu ada 3 pribadi ilahi, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi sebenarnya kepada bangsa Israel itu dia Tuhan Allah ini juga menyatakan dirinya bahwa Tuhan itu Echad, ya. Yahweh itu kalau Tuhan dalam huruf besar ini, kalau dalam bahasa Ibraninya Yahweh. Yahweh itu, Yahweh Elohim itu Echad, ya. Satu tapi merupakan kesatuan dari jamak. Itu sudah dinyatakan dari awal, ya. Kata Elohim itu sebenarnya dalam bahasa Ibraninya menunjukkan lebih dari satu. Itu kata jamak sebenarnya, bukan tunggal. Lalu lebih lanjut, ya dikata. Nah, ini isi perintahnya. Ya, ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Ya, ini total, segenap itu artinya total, 100%, tidak kurang.
Ini yang Tuhan mau. Itu pertama kali dinyatakan kepada umat yang pertama. Bangsa yang pertama itu bangsa Israel. Tapi nanti kita lihat apakah untuk kita juga ayat itu berlaku? Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini kita lihat dulu ya dalam perjanjian lama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Segenap itu artinya menyeluruh, total 100%. Ya, tidak separuh-separuh. Kalau separuh itu kan 50%. Atau mungkin 40, 50% atau 60%. Ingat itu Wahyu pasal 3 ayat 16. Ya, karena kamu hanya setengah-setengah, aku muntahkan engkau. Nah, Tuhan Allah mau kalau kita menjadi umatnya, kita perlu juga total kepada Tuhan. Dan yang pertama-tama adalah mengasihi Dia. Lalu juga dan dengan segenap, ya, kembali kata segenap muncul, segenap jiwamu. Nah, kita yang sudah belajar dalam perjanjian baru, jiwa itu apa? Yaitu terdiri daripada pikiran, ya, perasaan, dan juga keinginan atau kehendak. Jadi kita bisa kalau mau sebutkan dengan komplit, ya, dengan segenap, dengan total, dengan 100% kita punya perasaan, 100% kita punya pikiran, dan juga 100% daripada kehendak kita. Lalu juga mengasihi Tuhan Allah dengan apa lagi? Dengan segenap, ya, segenap, kembali 100% total kekuatanmu. Kekuatan itu berbicara fisik, ya. Jadi kita perlu juga mengasihi Tuhan Allah. Ini kalau sudah berbicara yang lahiriah, ya, tubuh ini kan yang bisa kita lihat. Saudara tidak bisa lihat hatiku, ya, kecuali Tuhan yang bisa. Apakah hatiku ini sudah total sama Tuhan atau tidak? Tapi itu akan terlihat dari apa yang kita buat melalui fisik kita ini, ya. Bagaimana kita bukan hanya menilai orang, ya, tapi menilai diri kita sendiri dulu. Kita uji diri kita. Apakah aku ini sudah total atau belum? Atau setengah-setengah? Sebenarnya kita bisa mengkaji itu dari apa yang kita buat, ya, yang dari luar ini. Nah, itu juga Tuhan perintahkan di sini itu juga harus total, saudara. Jadi tidak setengah-setengah. Jadi kalau kita loyo-loyo, setengah-setengah, setengah hati, itu akan tercermin juga keluar, saudara. Ya, yang jelas Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan itu maha tahu. Luar dalam Dia tahu, saudara. Apakah kita ini total atau tidak sama Tuhan? Separuh-separuh atau enggak sama Tuhan? Itu Tuhan tahu semua. Nah, kita bisa saja mengelabui sesama kita, suruh kayaknya ada orang yang aktif lari sana lari sini, tapi belum tentu hatinya total kepada Tuhan. Nah, itu nantilah lain kali, ya, nanti saya jelaskan tentang hal itu. Jadi inilah, ya, jadi kita lihat hukum yang utama dan pertama itu munculnya ini sebenarnya dinyatakan oleh Tuhan, disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, sekarang kita akan lihat apakah bagi umat perjanjian baru termasuk kita sekarang ini, apakah perintah ini, ya, tentang total kepada Tuhan apakah juga berlaku buat kita? Mari kita lihat. Ternyata saudara kalau kita lihat dalam perjanjian baru khususnya muncul di dalam 3 Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Ya, tapi kita tidak baca semua. Mungkin saya mengajak untuk membaca nanti di Matius, lalu di Injil Markus, ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat. Nah, itu Tuhan Yesus sudah datang, ya, sebagai manusia pada waktu Dia mengajar kepada banyak orang, muncul kembali perintah ini. Dan mari kita lihat pertama-tama di dalam Injil Matius, ya. Kita lihat dulu yang Matius, terus saudara bisa membaca nanti, ya, kita baca bersama-sama mulai dari ayat 35, ya. Matius pasal 22. Ya, kita mulai berurutan saja, ya. Matius pasal 22. Kita lihat di sini ayat yang ya, ini ada jalan ceritanya sebenarnya. Kok sampai Tuhan Yesus itu mengemukakan tentang perintah yang utama ini. Nah, ini ceritanya kalau saudara melihat latar belakangnya, saudara bisa baca itu dari ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Jadi mereka berembuk. Ya, berembuk untuk apa? Untuk mau melawan Tuhan Yesus ini.
Dan seorang dari mereka, jadi di antara orang Farisi ya, itu para imam-imam ya, dari seorang dari mereka seorang ahli Taurat. Ya, jadi tidak disebutkan namanya siapa. Bertanya untuk mencobai dia. Nah, ini Saudara, ya kita lihat ini memang mereka ini motivasinya tidak bersih. Ya, mereka itu hanya pura-pura aja tanya, mau ngetes Tuhan, menguji Tuhan. Nah, apa yang dia tanya? Dia tadi disebutkan dia seorang ahli Taurat. Jadi dia pasti tahulah hukum yang utama dan pertama. Tapi coba perhatikan pertanyaannya kepada Tuhan Yesus. Pura-pura enggak tahu, padahal dia ahli Taurat kok. Mana dia tidak tahu tentang hukum yang utama dan pertama ini. Dia tanyanya gini, guru. Nah, dia sebut lagi Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus dia sebut guru atau rabi. Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Lalu apa jawab Yesus? Perhatikan. Jawab Yesus kepadanya ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi sama ya, sama dengan yang tadi di Ulangan 6 ayat 5 itu. Ya, sama. Jadi segenap. Lalu ada tambahannya. Tuhan Yesus berkata ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terutama dan pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40 perhatikan. Pada kedua hukum ini, yaitu hukum yang pertama dan yang utama, yaitu kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Dan juga hukum yang kedua, ya dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, kita ini sebenarnya berpegang bukan hanya kepada perjanjian baru ya. Kita ini khususnya kita yang hidup pada masa kini ya di dalam dari sejak perjanjian baru kita pegang pada keseluruhannya yaitu PL dan PB ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kalau saudara perhatikan ajaran-ajaran Tuhan Yesus sebenarnya juga berpadanan kepada hukum yang pertama dan hukum yang kedua ini. Ya, kalau kita singkat saja, hukum yang pertama itu adalah perintah Tuhan bagaimana kita sebagai umat Tuhan, bukan hanya umat Tuhan pada masa lalu, tapi juga kita yang sekarang ini di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, itu jadi hukum yang pertama itu mengatur bagaimana seharusnya kita dengan Tuhan. Jadi ini vertikal, tetapi juga Tuhan memberikan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama kita. Ya. Itu pun seperti tadi yang tertera di sini, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu isi daripada perintahnya. Dan semua hukum baik itu yang di zaman perjanjian lama dan apa yang Tuhan ajarkan, coba saudara baca dengan baik ya. Perjanjian baru itu semuanya intinya sama, yaitu bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan juga bagaimana sesama. Kalau di dalam perjanjian lama itu aplikasinya contohnya salah satunya ada banyak sekali ya hukum, tapi Tuhan juga pernah memberikan ya kepada Musa yaitu mengenai 10 hukum itu. Ya pasti saudara hafal itu. Kita dulu ya saya latar belakang Katolik itu saya disuruh hafal. Ya kita orang Katolik disuruh hafal itu yang namanya 10 perintah Tuhan. Ya, tapi kalau saudara perhatikan itu ada di Keluaran pasal 20, nanti saudara baca sendiri tentang 10 hukum itu juga sama. Kalau saudara baca hukum yang pertama sampai dengan 4 itu isinya yang menuju kepada Allah. Ya, jangan kau menyembah berhala, jangan kau membuat patung, menyembah seperti itu. Lalu termasuk sahabat dan itu. Lalu kemudian yang horizontal yaitu mengasihi sesama itu mulai dari hukum yang kelima sampai 10. Itu saudara perhatikan yaitu bagaimana kita ya di dalam hubungan dengan sesama itu. Antara lain jangan berzinah, jangan bersaksi dusta, jangan mengambil milik harta orang lain dan lain sebagainya. Hormati orang tuamu, ini juga sesama, toh.
Itu bagaimana ya? Itu kita diharuskan untuk menghormati orang tua. Kemudian juga jangan bersinah. Itu juga soal kalau kita bersinah, saudara, ya itu membuat orang yang kita sinai atau cabuli itu mengalami kerugian, saudara. Saudara mengalami kerugian kalau orang yang sudah punya pasangan hidup, maksudnya sudah beristri, ya lalu sinah lagi. Nah, itu dirugikan banyak hal, saudara. Merugikan keluarganya sendiri dan juga merugikan orang lain. Ya, percabulan sama saja. Mencuri juga begitu, dusta sama saja, saudara. Itu di dalam hubungan horizontal. Nah, nanti ketika Tuhan Yesus datang, dia menjabarkan lebih dalam. Ya, bagaimana menjabarkan hukum yang utama dan pertama itu bagaimana sih hubungan kita dengan Tuhan Allah itu semestinya bagaimana, aplikasinya itu bagaimana. Lalu juga dengan sesama, kalau Tuhan itu nanti saudara baca aja perjanjian baru, saudara akan menemukan ya dari ajaran-ajaran Tuhan Yesus, tapi isinya sama, yaitu dari hukum yang kedua ini. Itu intinya, jadi semua hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian lama, plus hukum-hukum yang atau perintah ya atau ajaran Tuhan Yesus itu kalau dimampatkan itu hanya terdiri menjadi dua saja. Hukum yang utama dan pertama itu yang mengatur bagaimana kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, lalu yang horizontal yaitu dengan sesama ya, termasuk juga keluarga itu masuk di situ. Nah, seperti itu. Nah itu yang intinya saya tidak menekankan ini, yang saya tertarik di sini. Baik itu di dalam hukum yang utama dan pertama itu harus segenap. Dan saya renungan, kenapa ya Tuhan itu tidak main perintah dulu harus begini, harus begitu. Tetapi dimulai ya dengan kasihilah Tuhan Allahmu. Dan nanti akhirnya saya setelah meneliti, memang kita itu bisa mentaati hukum-hukum yang lain itu kalau kita punya kasih dengan Allah. Ya, nanti kita akan jelaskan kasih itu tidak bisa kalau hanya kita memakai kasih manusiawi kita. Tidak total, kasih manusiawi itu tidak total. Hanya kasih Allah, karena itu kita harus memiliki kasih Allah itu yang namanya agape itu dalam bahasa Yunaninya. Kalau kita tidak memiliki agape, kita tidak mungkin bisa melakukan hukum yang utama dan pertama ini. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap. Kalau kita hanya memakai kasih manusiawi kita saja. Nah, kalau di dalam bahasa Yunaninya kasih manusiawi itu ada 3 macam, ya. Ada yang namanya kasih eros, yaitu kasih eros itu hanya bersumber kepada birahi, ya. Nafsu seksual aja seperti itu. Lalu ada yang namanya storge itu adalah kita ya di dalam kekeluargaan ya, dalam keluarga kasih antara orang tua dengan anak dengan orang tua atau antara anak saudara bersaudara, itu namanya kasih storge. Tapi ada lagi juga ini semua masih level manusiawi, saudara, ya. Yang ketiga itu filia ini antara teman, ya, antara teman, antara sahabat. Tapi kalau kita lihat itu tidak kekal, ya. Filia, storge, apalagi eros, saudara, wah itu nggak kekal, saudara, tidak kekal. Itu selalu ada alasannya, ya, kita mengasihi mungkin itu kepada dalam hubungan kekeluargaan, dalam hubungan teman, ya. Hubungan apalagi hubungan yang hanya didasarkan kepada nafsu birahi saja, itu tidak kekal, saudara. Hanya satu yang kekal, yaitu kasih Allah yang namanya agape. Nah, Tuhan ketika memberikan perintah seperti yang tadi kita baca dalam Ulangan 6 ayat 5 dan kemudian juga yang Tuhan Yesus sendiri kutip lagi, itu mengasihi Tuhan itu dia memakai kata agapau, ya. Jadi agapau itu mengasihi dengan kasih agape. Tuhan tidak mengatakan dengan kasih yang lain-lain itu. Kita hanya bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap itu kalau kita mengasihi Tuhan Allah itu dengan agape.
Kalau kita hanya pakai kasih manusiawi, filia atau apa, ya itu tidak kekal. Hanya satu yang kekal, yaitu kasih agape itu. Dan kita bisa, sampai kita harus berkorban, sampai apa itu bisa, saudara. Kalau yang lain-lainnya kasih manusia itu terbatas. Nah, saudara, saya rasa saudara punya pengalaman ya dalam hal itu. Nggak usah jauh-jauh, misalnya hubungan suami istri ya. Kalau orang itu, misalnya suami istri itu belum punya kasih agape ya, karena mereka belum memiliki Tuhan Yesus ya. Nah, itu gampang sekali ya. Baru sebulan menikah, udah cerai ya, sudah bisa seperti itu. Itu kasih manusiawi, saudara, tidak kekal. Lalu juga mungkin saudara mengatakan kasih antara orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua itu storge. Sekarang kita melihat ya, ada banyak kejadian-kejadian anak bisa membunuh orang tuanya sendiri, ibunya sendiri yang melahirkan dia bisa dia bunuh. Nah, ini kenapa, saudara? Ya karena ya kemungkinan pertama mereka tidak memiliki kasih agape ini. Yang mereka punya itu hanya kasih storge. Kasih storge itu kasih manusia saja, manusiawi, tidak kekal. Bisa saja ketika dia masa kecil, masa kanak-kanak dia begitu cinta ya kepada orang tuanya. Tapi ya karena satu dan lain hal, besok-besok dia bisa bunuh orang tuanya, bisa, saudara. Antara saudara bersaudara, saudara kandung ya, saudara kandung. Itu saya temui, saudara, ada bisa juga terjadi seperti itu. Bisa bukan hanya saling menyakiti atau apa, bisa sampai membunuh kakak dan adik, membunuh seperti itu. Saya pernah jumpa ya, karena saya juga bergerak di kanseling, saudara. Itu sampai kakak kandung laki-laki memperkosa adik kandung perempuannya sendiri. Kenapa bisa? Itu kan kakak adik. Tapi bisa, saudara. Karena mereka hanya memakai kasih storge. Ya, tidak memakai kasih Allah atau belum memiliki kasih Allah. Jadi memang nanti kita akan lihat intinya, saudara, mulai dengan kasih agape kepada Allah. Karena itu hukum yang pertama yang Tuhan nyatakan, baik itu kepada yang awalnya kepada bangsa Israel. Hukum yang pertama, yang utama, yang nomor satu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap total 100% hatimu, mulai dengan hati, kemudian juga dengan jiwa, dengan pikirannya, dengan perasaannya, dengan seluruh kekuatannya, dan juga segenap mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan itu secara fisik, secara jasmani. Ya, kita bisa mengasihi. Nanti kalau saudara lihat dalam bahasa Ibrani-nya sama, saudara, atau di dalam Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu memakai kata agape, ya, agapau. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu. Mengasihi, kata mengasihi itu ya seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi di Injil Matius, Markus, itu kalau saudara baca di dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata agapau. Artinya mengasihi dengan kasih agape, dengan kasih Allah, kasih ilahi. Di luar itu tidak bisa, saudara. Ya, kalau kita coba mengasihi khususnya orang-orang yang belum mengenal Kristus, belum punya Kristus di dalam hidupnya, itu sulit untuk yang namanya melakukan hukum yang utama dan pertama. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap 100%, itu enggak mungkin, saudara. Nanti kita akan lihat bagaimana kiat-kiatnya supaya kita bisa melakukan hukum yang utama dan pertama ini. Jadi tadi kita sudah lihat ya dalam perjanjian baru, ya kita baru membaca di dalam Injil Matius, yaitu ternyata hukum yang utama dan pertama yang diberikan kepada bangsa Israel muncul kembali. Dan itu juga menjadi standar, ya, standar bagi kita yang hidup ya menurut perjanjian baru. Karena Tuhan munculkan itu lagi. Dikatakan tadi ayat 40 tadi di dalam Matius pasal 22. Pada kedua hukum ini, yaitu hukum yang pertama dan hukum yang kedua itu yang horizontal. Mengasihi Tuhan Allah dengan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, ini aplikasinya
Seperti ini contoh ya. Kalau saudara itu dalam hubungan ya mengasihi sesama seperti kita mengasihi sesama kita. Kalau kita ini aplikasinya begini, saudara yang aplikasi apa ininya. Misalnya ya saudara, siapa di sini saya tanya aja, siapa di sini saudara tidak suka dicaci maki oleh sesama saudara? Tolong angkat tangan. Yang tidak suka dicaci maki, dimaki-maki, ya, dikutuk-kutuk. Siapa yang tidak suka? Tolong angkat tangan. Tidak, saudara, tidak ada yang angkat tangan. Jadi saudara mau dicaci maki, suka difitnah-fitnah, suka? Tidak suka, semua. Saya juga tidak suka, saudara. Nah, aplikasi dari ayat yang kedua ini begini. Kalau saudara tidak suka dicaci maki, tidak suka difitnah orang, tidak suka dijahatin orang, lakukanlah itu kepada sesamamu terlebih dahulu. Kalau engkau tidak suka diomongin orang, tidak suka difitnah orang, jangan fitnah orang. Cepat atau lambat nanti balik sama saudara. Kalau saudara tidak suka dijelek-jelekin orang, jangan pernah menjelek-jelekkan orang. Apalagi itu tadi masuk golongan fitnah ya, yang enggak kita omongin sesama. Cepat lambat itu hukum tabur dan tuai. Cepat atau lambat saudara nanti balik saudara. Saudara akan tuai. Kalau saudara menjelek-jelekan orang, tunggu aja. Tidak lama saudara akan dijelek-jelekin orang. Kalau saudara tidak suka tadi itu, tidak suka difitnah, jangan fitnah orang. Ya, jangan gosipin orang. Kalau saudara yang suka gosip-gosip, fitnah-fitnah orang, tunggu saja. Saudara nanti pasti. Bukan orang yang saudara jelek-jelekan itu yang akan itu, mungkin orang yang lain, pihak yang lain. Nah, ini aplikasi dari hukum yang kedua itu. Kalau saudara ya, jadi kita perlu mengasihi sesama sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, kalau engkau ingin diperhatikan, misalnya orang memperhatikan, ya kita semua kalau kita lagi fine-fine saja, ya kita nggak butuh dulu ya. Tapi kita ini kan, ya orang bilang kita ini hidup seperti roda, kadang-kala kita di atas, kadang-kala kita di bawah. Siapa tahu nanti di saat kita ada di bawah, kita mengalami, ya namanya apalagi di zaman sekarang, saudara. Mungkin kita sekarang semuanya serba bisa, kita semua masih bisa bertahan. Tapi ada saat-saat di mana mungkin kita terpuruk, saudara. Ya, oleh karena kondisi daripada zaman ini, kita perlu ditolongin orang. Ya, karena itu sewaktu kita masih jaya, ya kita masih lebih, marilah kita berbagi juga kepada sesama kita yang berkekurangan. Siapa tahu ketika kita nanti tidak diminta-minta, kita ini mengalami oleh karena suatu kondisi kita mengalami kekurangan, akan ada saja orang tolong kita. Nah seperti itu, ini aplikasi daripada hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah seperti itu ya, ini contoh-contoh saja. Tapi kembali kepada hukum yang utama dan pertama tadi. Jadi itu harus segenap. Ya, kita lihat lagi apa yang ditulis di dalam Injil Markus. Ya, itu saudara bisa, kita akan baca sama-sama dalam Markus pasal 12. Ya, kita akan lihat sama saudara, cuman ada sedikit tambahan-tambahan di situ. Ya, sebagai pelengkap ya kita akan lihat Markus pasal 12. Markus pasal 12. Nah, ini ceritanya mirip sebenarnya di dalam Matius pasal yang tadi ya, di dalam Matius pasal 22. Kita akan baca lagi Markus pasal 12. Kita baca aja komplit dari ayat 28 ya. Nah di sini juga sama, kalau LAI memberikan judul hukum yang terutama. Ayat 28, mari kita baca. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya. Jadi si ahli Taurat itu datang kepadanya dan bertanya. Ya, sama dengan di Matius 22 tadi, hukum mana yang paling utama? Perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama. Terutama itu berarti sudah yang paling atas. Tidak ada yang lebih atas lagi. Hukum yang terutama. Nah, kembali ya Tuhan Yesus berkata begini. Yang terutama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Ayat 30. Kasihilah. Nah ini saya potong sebentar. Waktu dia mengatakan kasihilah itu di dalam bahasa Yunaninya adalah mengasihi dengan agape ya. Atau kata kerjanya agapau. Jadi sebenarnya bunyinya kalau dalam bahasa Yunaninya agapau Tuhan Allahmu dengan ya sudah dengan kasih ilahi. Itu harus kalau kita mau mengasihi Tuhan Allah tidak bisa dengan kasih-kasih lain, apalagi eros saudara, wah sesat itu ya. Kita nggak bisa mengasihi eros dengan Tuhan. Agak filia aja nggak bisa saudara ya. Storge saudara nggak bisa pakai juga kepada Allah. Hanya satu yang saudara bisa pakai di dalam mengasihi Tuhan Allah, yaitu dengan agape. Kasih Allah sendiri. Itu kasih yang paling atas. Saudara. Jadi ini. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, jadi agapau Tuhan Allahmu dengan ditambah lagi standarnya saudara tidak boleh separuh-separuh. Segenap, total, 100% hatimu. Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah ini kalau di Markus komplit lagi ya. Ditulis dan dengan segenap kekuatanmu. Ada 4 kali kata segenap muncul di sini. Kalau yang tadi di Matius cuma 3 ya. Di PL yang diulangan tadi 3 kali ya kata segenap muncul. Lalu perhatikan berikutnya. Ayat 31 dan hukum yang kedua ialah kasihilah. Lagi-lagi saudara kata kasihilah ini kepada sesama ya walaupun itu sesama. Tapi kalau di dalam terjemahan bahasa Yunaninya itu pakai kata agapau. Ya jadi mengasihi sesama-sama kita harus pakai agape. Pakai ya kasih agape ya. Tidak bisa pakai jangan pakai eros sesat itu. Ya di masa berapa tahun waktu saya masih mahasiswa itu ada aliran Children of God. Ya masuk juga di Jawa, rame di Jawa itu. Jakarta itu ada Children of God. Itu begitu kumpul khususnya orang-orang muda. Di situ ayo mengajar kayak yang Tuhan ajarkan ini, mengasihi. Tapi itu sudah kasih eros itu ya. Dia pakai kasih eros bukan agape saudara. Ayo kita saling mengasihi. Lalu di ending-endingnya di dalam kayak persekutuan mereka atau himpunan mereka lalu berhubungan seks satu sama lain. Wah itu ya sesat. Tapi dia pakai loh. Pakai ini ayat. Kita harus saling mengasihi. Tuhan Yesus saling mengajarkan kita untuk harus mengasihi sesama. Tapi mengasihi pakai apa itu? Pakai kasih eros saudara. Nah, dikatakan tapi dia pakai tamengnya ajaran Tuhan katanya. Mana itu ajaran Tuhan yang mana saudara? Itu ajaran sesat. Nah, itu. Ini jelas ya. Di dalam hukum yang utama dan pertama. Baik itu di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu semua pakai agape. Kasih Allah nggak ada itu yang begitu-begitu. Itu aplikasi yang sesat ya. Mereka pasti menginterpretasikan kata mengasihi ini dengan kasih yang lain yaitu antara lain eros lah apa semua itu. Tapi yang Tuhan tekankan di sini adalah kasih agape, mengasihi dengan agape. Kasih yang sejati, kasih yang tertinggi, yang terutama. Itu pun harus segenap. Ya, segenap artinya total, bukan setengah-setengah. Ya. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu. Itu sama juga mengasihi sesama kita manusia, siapapun itu juga harus dengan kasih agape. Ya, bukan hanya sekedar ya filia itu kan kasih pertemanan aja saudara. Ya. Itu tidak kekal, itu masih golongan manusiawi. Ya kasihnya manusia, bukan kasihnya Allah itu. Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain, perhatikan. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yaitu apa? Hukum yang pertama tadi itu ya, kasihlah dengan segenap-segenap itu kepada Tuhan Allah dan juga kepada sesama. Jadi dikatakan di sini tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dan seterusnya apa yang Tuhan Yesus katakan? Oh ya sudah, ini yang Tuhan Yesus katakan kepada si ahli Taurat yang ngetes Tuhan, ya. Tapi Tuhan jawab dengan tuntas, ya, kepada dia. Sampai memang si ahli Taurat tidak bisa berkutik lagi, ya. Memang itulah jawaban daripada Tuhan. Nanti
Saudara bisa juga baca yang di Injil Lukas ya, saya kasih saja nanti saudara bisa baca sendiri. Itu kalau di Injil Lukas ini ada di Lukas 10, saudara catat aja nanti baca di rumah. Ayat 25 sampai 28. Ya itu sama juga, ya sama. Tiga-tiganya sama. Tapi kita melihat begini saudara. Kalau kalau di dalam Alkitab itu kalau ada suatu perintah diulang-ulang lebih dari satu kali, itu pertanda bahwa itu penting, saudara. Itu penting. Kita lihat aja ya. Sebenarnya di dalam Perjanjian Lama itu ada beberapa kali juga muncul perintah ini. Tapi saya tadi hanya baca yang di Ulangan pasal 6. Ya. Tapi tadi saya ajak saudara untuk membaca di Injil Matius, Markus, dan juga nanti Lukas baca sendiri. Itu muncul sampai 3 kali loh dalam Perjanjian Baru. Dan itu yang Tuhan Yesus sendiri ucapkan. Kalau ini apalagi sampai 3 kali, ini berarti penting, harus menjadi perhatian kita. Dan bukan hanya sekedar menjadi perhatian kita, tapi itu harus dilakukan. Ya, dan Tuhan tentunya mengharap kita melakukan enggak salah-salah, saudara. Tadi kasihnya itu haruslah kasih agape, enggak bisa pakai kasih yang lain. Kalau kepada Tuhan ya, dan juga kepada sesama manusia. Itu juga harus pakai agape, karena sudah agape itu sebenarnya kalau saya renungkan dia paling teratas ya, dia itu kasih Allah sendiri dan itu mencakup sebenarnya ya, mencakup filia juga mencakup storge, tapi tidak bisa dibalik, kasih storge filia sama dengan agape, tidak ada yang bisa mengungguli kasih agape itu. Dan saya renungkan juga lebih jauh, kenapa ya bisa segenap? Berarti kenapa bisa harus 100%, harus total itu kalau pakai agape. Yang lain-lain enggak bisa, saudara. Yang lain-lain kita enggak bisa total. Ya. Kan kasih manusiawi itu tidak bisa total. Hanya kasih agape dan itu kekal. Ya. Segala sesuatu yang asalnya dari Allah termasuk kasih Allah ini ya, karena sumbernya itu adalah Allah sendiri. Makanya karena Allah itu kekal, maka kasihnya yaitu yang namanya agape itu juga kekal sifatnya. Kalau yang lain kan berasal dari manusia saja, tidak bisa kekal. Kadang-kadang bisa berubah, kadang itu tidak usah heran. Kok kenapa ya? Kok anak bisa bunuh orang tuanya? Bisa saja. Kalau dia belum memiliki kasih agape bisa, saudara. Ya, bisa seperti itu. Karena dia belum memiliki kasih agape. Kalau kasih agape mana dia bunuh, enggak mungkin lah ya. Kasih apalagi pada orang tuanya yang memelihara dia dari sejak kecil. Lalu saudara bersaudara, kakak sama adik itu bisa baku bunuh-bunuhan, saudara bisa. Kalau mereka tidak memiliki kasih agape ini ya. Ya pada awalnya kalau kecil-kecil main bersama itu pun baku pukul juga, saudara. Ya, seperti itu. Baku sayangnya itu hanya kasih storge saja. Ya, tidak kekal, saudara, dalam hal ini. Jadi kesimpulannya di sini ya, kita akan lihat. Ini masih ada tambahannya. Tadi tambahannya, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini, yang Tuhan Yesus katakan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kedua. Ya, tadi kita sudah mendapatkan suatu kesimpulan. Baik menurut perintah Tuhan ya, ini bukan masukan-masukan manusia tapi perintah Tuhan. Baik kita di dalam mengasihi Tuhan Allah maupun mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri itu haruslah memakai kasih agape. Baru bisa sifatnya kekal dalam hal ini. Karena yang lainnya itu hanya sementara. Yang lainnya kasih-kasih jenis lainnya itu bisa berubah-ubah. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang bagian kedua ini saya menjelaskan soal kasih itu tadi, ya, kasih Allah yang tadi yang namanya dalam bahasa Yunaninya agape, ya, atau kasih ilahi, kasih Allah, ya. Itu kalau mau saudara lihat konkretnya, ya, konkretnya itu apa? Kasih Allah itu, kasih agape itu yang kayak apa sih bentuknya? Ya, aplikasinya itu bagaimana? Saudara bisa lihat itu di dalam 1 Korintus pasal 13, ya. Dalam 1 Korintus pasal 13
Dan saya juga mau tunjukkan bahwa kasih agape ini juga kekal ya. Saya mau menunjukkan satu ayat bahwa kasih agape ini kekal ya. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 ya, 13 itu ingat gampang. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Lagi-lagi ini kasih bukan kasih eros atau kasih storge atau filia ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu kasih agape, saudara. Ya. Jadi yang dikatakan tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan agape. Dan yang paling besar di antara tiga itu ialah agape. Jadi kekal di sini. Ayat ini menunjukkan kekekalan daripada agape itu. Dan yang paling utama, yang paling besar, yang paling penting adalah agape sebenarnya. Nah, kalau saudara pengen tahu bagaimana sih wujudnya, maksudnya aplikasinya itu gimana? Saudara dari agape itu, saudara bisa baca aja di dalam 1 Korintus 13 ini panjang lebar dijelaskan mulai dari ayat yang keempat ya dan seterusnya. Jadi kalau di bahasa Indonesianya hanya ditulis kasih gitu aja. Tapi dalam bahasa Yunaninya, kalau saudara punya Alkitab bahasa Yunani itu mestinya bunyinya agape. Jadi kasih itu sabar. Sebenarnya ya, saya punya sih Alkitab bahasa Yunani malah dui bahasa. Sebelah sini bahasa Indonesia, sebelah sini bahasa Yunani. Nah ini ditulis agape. Ya, kalau saya baca sekarang saya terjemahkan ke dalam bahasa ini Yunaninya kata kasih itu jadi agape itu sabar. Agape itu murah hati. Iya, maksudnya agape itu tidak cemburu. Kemudian agape itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Lalu ayat yang kelima, agape tidak melakukan yang tidak sopan. Dan agape tidak mencari keuntungan diri sendiri. Iya, jadi agape maksudnya agape tidak pemarah. Dan agape tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, agape tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7, agape menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8, ya di sini tulis kasih, saya ganti saja agape, tidak berkesudahan. Jadi artinya tidak berkesudahan kekal selama-lamanya sampai saudara mati ya kita tetap mengasihi Tuhan Allah apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun tantangannya, saudara tetap akan setia, tetap mengasihi Tuhan karena saudara memiliki kasih agape ini. Ya, jadi agape tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita dikatakan pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Lalu sudah lompat ke tadi ayat yang 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan agape. Dan yang paling besar diantaranya ialah agape. Jadi kekal saudara. Jadi saudara bisa juga melakukan ya sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa melakukan hukum yang utama dan pertama itu. Dan juga yang kedua tentunya mengasihi sesama manusia, sama seperti kepada diri kita sendiri itu. Kalau kita mengasihi itu dengan memakai kasih agape itu bisa langgeng ya, bisa kekal. Apapun, misalnya dengan kasih kepada Allah, apapun saudara di dalam perjalanan, pengiringan saudara kepada Tuhan. Ya, bisa saja mungkin kita mengalami tantangan, mengalami ini dan itu, masalah dan lain sebagainya. Karena pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa saudara. Kita akan tetap terus. Ya, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan mengasihi kita dalam kondisi apapun. Kita akan tetap setia, kita akan karena kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan itu dengan segenap ya,
Dan apapun keadaannya tidak membuat saudara kemudian kasih agape saudara menjadi merosot. Nah itu kenapa bisa merosot, apalagi hilang, apalagi meninggalkan Tuhan. Saya percaya orang itu tidak lagi pakai kasih agapenya. Tapi mungkin dia sudah, nah itu tadi kasih yang lain lah. Ya, kasih yang lain itu tidak kekal saudara. Dan juga terjadi kemerosotan. Nanti saya akan bahas lah, nanti kalau ada kesempatan lain ya. Kenapa sih kasih apa ya, orang percaya itu kok bisa merosot, malah bisa tinggalkan Tuhan. Ini aneh saudara. Itu pasti ada penyebabnya, tapi sebenarnya jawabannya ada di dalam Alkitab semua. Nah, seperti itu, karena dia tidak punya atau belum punya kasih agape. Dan toh pun ada juga kasusnya begini, sudah ada kasih agape tapi dia tidak pakai kasih agape itu. Dia pakai kasih yang lain atau pakai pikirannya saudara, ya, pakai asumsinya sendiri, alasannya sendiri. Dia tidak andalkan kasih agape yang sebenarnya sudah ada di dalam dirinya. Jadi kesimpulannya saudara, untuk kita sebagai umat Tuhan, termasuk juga sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memiliki kasih agape itu. Supaya kita bisa melakukan hukum yang utama dan pertama, dan hukum yang kedua, karena itu inti dari semua perintah-perintah Tuhan yang lain. Nah, jadi kita harus memiliki kasih ilahi atau kasih agape itu di dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini saudara, sebenarnya ketika engkau menerima Tuhan Yesus, ya, kita atau terima Yesus itu pasti ada di dalam pelajaran ya mengenai lahir baru. Ketika kita terima Yesus, kita menerima banyak hal. Ya, Yesus masuk di dalam hidup kita, dan Yesus itu kan ilahi. Yesus itu juga adalah kasih. Ya, mari kita lihat ya, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kasih ilahi atau agape itu. Nah, sebenarnya di dalam surat Yohanes ya. Nanti baca ya, surat Yohanes ini saya baca. Luar biasa, ada banyak hal yang Tuhan ungkapkan. Ya. 1 Yohanes pasal yang keempat, ya, itu kalau saudara nanti baca komplit, baca ya, saya anjurkan untuk saudara baca. Di sini judulnya Allah adalah kasih. Itu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21. Ya, dikatakan di sini, ya. Saya baca aja ya komplitnya, saudara-saudaraku, mulai dari ayat 7. Yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Perhatikan, kasih itu, jadi yang semua kata kasih di sini agape ya dalam bahasa aslinya. Agape itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, jadi mengasihi dengan kasih agape, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi hanya orang yang sudah lahir baru, yang dilahirkan kembali oleh Allah, mereka lah yang memiliki kasih agape itu. Dan membuat orang itu, memungkinkan orang itu bisa mengasihi baik kepada Tuhan Allah maupun sesamanya, ya, itu dengan kasih agape kalau dia sudah lahir baru. Jadi itu jawabannya bagaimana kita bisa memiliki kasih agape sehingga kita bisa mengasihi baik itu Tuhan Allah atau sesama kita dengan kasih agape. Saudara harus lahir baru. Itu nomor 1. Ya, saudara harus terima Tuhan Yesus. Saudara harus menerima Roh Allah dulu. Nah, saya lompat aja, kalau saya kasih tanda nomor 8, ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, perhatikan ini garis bawahi, sebab Allah adalah kasih. Nah, saya lompat aja ya, ayat yang lain dalam ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah adalah agape. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Atau sebaliknya, kalau engkau tetap ada di dalam Allah dan Allah di dalam engkau, atau sama ya, engkau tetap di dalam Yesus, yang engkau terima itu dan engkau ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam engkau memiliki kasih agape.
tinggal kita gunakan. Jadi kasih itu ada ya, kasih agape itu sudah ada pada setiap orang yang sudah lahir baru. Karena roh Allah ada di dalammu, Kristus ada di dalammu, dan Kristus dan maupun roh Allah itu adalah agape, ini ayatnya. Sehingga sebenarnya memungkinkan setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan setiap orang yang sudah lahir baru itu bisa melakukan hukum yang utama dan pertama ini, dan juga termasuk hukum yang kedua yang horizontal sifatnya dengan kasih agape. Jangan pakai kasih-kasih yang lain ya saudara. Boleh-boleh saja tapi itu tidak kekal. Ya, jadi fungsikan atau aktifkan kasih Allah atau agape yang kau sudah terima di dalam hidupmu, ya. Dan upayakan untuk itu bisa total ya. Jadi itu semua proses ya. Setia dulu pada hal-hal kecil ya. Contohnya apa sih? Mengasihi Tuhan Allah di dalam perkara kecil, baca Alkitab. Jangan jadikan membaca Alkitab itu seperti keharusan. Mungkin pemimpin suruh kata, mesti baca ya. Tiap hari harus baca 3 pasal, itu sudah keharusan saudara. Saudara akan terpaksa, aku belum baca Alkitab hari ini. Cepet baca, nggak dapat apa-apa saudara. Tapi kalau engkau melakukannya, baca Alkitab dengan cinta agape, wah luar biasa. Dibukakan semua saudara. Jadi jangan kayak persyaratan, keharusan, itu namanya bukan agape lagi saudara ya. Itu karena keterpaksaan. Sesuatu yang dilakukan dengan keterpaksaan itu bukan agape. Kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kasih agape, itu dengan kerelaan, dengan sukacita kita lakukan. Tidak ada unsur keterpaksaan di situ. Dan bahkan saudara bisa melakukannya dengan segenap. Sudah habis nih. Ini sudah ditandain ya, sudah. Ya apa-apa, nanti lain kali ya. Jadi itu dulu. Jadi saya rangkum. Jadi perintah Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan kasih agape, dengan segenap ya, keseluruhan antero daripada keberadaan kita sebagai manusia yang terdiri dari roh, jiwa dan fisik ya. Itu semua harus diungkapkan atau dimanifestasikan untuk merealisasi kasih agape yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itu pun jangan separuh-separuh, ingat itu ya. Saya selalu ingat itu Wahyu 3:16. Kalau cuma separuh-separuh lau-lau, separuh-separuh itu apa? Ya itu tadi terpaksa ya. Ini ya asumkan nanti pimpinanku ngomong apa gitu ya. Jangan karena pimpinan, jangan karena manusia. Dalam Kolose 3 itu ingat ayat 23. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Dan itu dilandaskan semua dilakukan dengan kasih agape kepada Tuhan. Nah ini ya, mungkin saya berhenti dulu di sini. Nanti ya kalau Tuhan beri kesempatan nanti saya sambung. Wah luar biasa tentang hal ini. Ya banyak pembukaan daripada Tuhan nanti saya. Dan ini yang Tuhan mau khususnya di hari-hari terakhir. Mari ya jangan sampai kita dimuntahkan. Lalu Tuhan bilang lagi di Matius 7 itu, ketika nanti kita menghadap Tuhan, aku enggak kenal engkau kok, siapa kamu ini? Ya karena kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa yang paling utama dan pertama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau kembali mengingatkan kepada kami tentang hukum yang utama dan pertama, baik yang Engkau sudah berikan kepada umat-Mu yang pertama kali Engkau pilih, yaitu bangsa Israel, dan juga sejak Tuhan Yesus datang ini juga yang tetap menjadi hukum yang utama dan pertama, dan juga hukum yang kedua. Tuhan, lagi-lagi Engkau mengatakan untuk kami harus mengasihi dalam hal ini dengan kasih agape, dengan kasih ilahi, kasih-Mu sendiri. Baik itu kepada Tuhan, dan Tuhan telah menetapkan kriterianya haruslah segenap atau total atau 100%. Tuhan Engkau tidak menginginkan kami mengasihi Engkau dengan setengah-setengah.
Tuhan mau supaya kami mengasihi Engkau dengan total. Begitupun juga di dalam mengasihi sesama kami siapapun mereka Tuhan, juga dengan totalitas Tuhan, karena Engkau mengatakan dalam Kolose 3:23, apapun yang Engkau buat ya kepada lakukan itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Begitupun pula Tuhan di dalam kami melakukan apa saja kepada sesama kami, bukan juga dengan keterpaksaan atau karena itu instruksi atau karena itu peraturan manusia dan lain sebagainya. Tapi kami mau belajar juga untuk memegang Kolose 3:23 dalam melakukan segala sesuatu. Walaupun itu secara fisikalnya kami tujukan kepada manusia, tapi kami akan lakukan bukan kepada orang tersebut, tapi kepada Tuhan Allah sendiri. Dan kepada Tuhan Allah kami harus melakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau boleh menolong kami, untuk membantu kami, untuk kami mengaplikasikan akan kedua hukum ini, yaitu hukum yang utama pertama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami, serta juga hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama kami manusia dengan kasih agape. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kasih agape. Kasih agape itu sudah ada dalam kehidupan kami, khususnya kami yang sudah dilahirkan kembali oleh Engkau, yang sudah menerima Tuhan di dalam hidup kami. Sesungguhnya kami memiliki kasih agape itu. Tinggal kami aktifkan, tinggal kami pakai untuk melakukan hukum yang utama dan pertama ini, serta hukum yang kedua. Kami pasti bisa, karena Tuhan Allah ada di dalam diri kami. Dan Tuhan Allah itu adalah kasih agape. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa sesungguhnya kami sebagai umat-Mu, sebagai pengikut-Mu Tuhan, kami akan berjalan sampai akhir apabila kami betul-betul sungguh-sungguh berpadanan kepada seluruh perintah Tuhan. Amin. Dan termasuk dalam hal ini hukum yang utama pertama dan hukum yang kedua. Kami harus memakai kasih agape yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan ketika kami lahir kembali. Kasih agape itu sudah ada, agape itu sudah ada di dalam diri kami. Karena kasih agape itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Karena Tuhan sudah ada di dalam diri kami, Roh Allah sudah ada di dalam diri kami, maka agape itu juga sudah ada di dalam diri kami. Biar Roh Kudus boleh mengajarkan kepada kami bagaimana kami mengaplikasikan, memakai kasih agape itu di dalam seluruh aspek hidup kami. Pertama-tama dalam hubungan kami kepada Tuhan Allah sendiri dan juga kepada sesama kami. Kami akan menggunakan kasih agape itu. Ajarlah kepada kami Tuhan untuk kami mengaplikasikan kasih agape ini. Terima kasih Tuhan, dan kami akan saat ini Tuhan kami akan mengakhiri akan ibadah kami ini, kami akan pulang. Tapi biarlah sebelumnya Tuhan Yesus Kristus yang punya segala berkat di dalam surga, kiranya Tuhan boleh membukakan akan segala pintu-pintu berkat di surga. Dan Kau boleh mencurahkan Tuhan atas umat-Mu yang pada hari ini sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, karena mereka mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan mereka, biar Tuhan boleh memberkati, baik itu untuk kebutuhan jasmani mereka Tuhan, rumah tangga mereka diberkati Tuhan, dan juga Tuhan di dalam usaha pekerjaan atau yang di dalam kesehatan mereka. Kami berdoa secara khusus, kalau ada yang lemah, ada yang sakit, baik mungkin yang mendengarkan streaming Tuhan dimanapun mereka berada, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan jamahan Tuhan boleh Engkau curahkan dan kesembuhan ilahi terjadi. Mereka menjadi sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan sukacita, kegembiraan, damai, ketenangan, memberikan kasih Allah itu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dan juga Tuhan kekuatan rohani, kebisaan, kemampuan rohani yang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh tetap setia, iring Tuhan, jalan terus sampai
garis akhir. Kami boleh tetap setia, kami boleh ketemu dengan Tuhan di awan-awan dan masuk dalam bilangan orang yang akan terangkat dan bersama-sama dengan Tuhan tak terpisahkan. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan.